Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kabar kita baik karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Kehadirannya sangat dinantikan oleh banyak orang. Bahkan apa yang Yesus buat selalu mencuri perhatian banyak orang. Ada orang yang menyukainya dan menerima setiap apa yang dilakukan oleh Yesus. Baik mujizat yang dilakukan, baik pengajaran pemberitaan Injil. Tapi kalau kita melihat dalam perjalanan pelayanannya, tidak menutup kemungkinan ada juga orang-orang yang membencinya, bahkan juga mencari celah untuk menjatuhkan dan mencari kesalahan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan pagi hari ini kalau kita melihat, Yesus melakukan banyak hal selama pelayanannya di dunia ini. Dikatakan firman Allah, dia berkeliling dari kota demi kota. Dia berkeliling dari desa ke desa. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Untuk mengajarkan firman Allah. Memberitakan kebenaran firman Allah. Melakukan mujizat yang sakit disembuhkan. Mengusir setan-setan. Bahkan banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan oleh Yesus selama pelayanannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa, hal apa yang menggerakkannya untuk melakukan hal yang demikian? Bagian firman Tuhan pagi hari ini dengan sangat jelas bagi saya saudara, ketika dia melihat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ternyata yang mendorong, yang menggerakkan Yesus melakukan semua itu, dia rela berjalan dari kota ke desa, dia rela berkeliling dari kota ke desa untuk melakukan sesuatu, untuk memberitakan Injil, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, karena didorong oleh hati yang memiliki belas kasihan. Apa itu belas kasihan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, belas kasihan adalah bicara tentang emosional, bicara tentang gerakan hati seseorang ketika dia melihat penderitaan atau kesusahan orang lain. Memang kalau kita melihat hari-hari ini, ketika seseorang melihat penderitaan atau kesusahan orang lain, respon manusia berbeda. Ada yang tergerak hatinya langsung menyentuh dan membantu dia, tapi juga tidak menutup kemungkinan juga ada orang yang melihat penderitaan orang lain, dia mungkin terkesan menghakimi, dia mungkin bersikap acuh tak acuh, cuek dan lain sebagainya. Tapi belas kasihan dalam konteks bagian firman Tuhan ini adalah sebuah gerakan hati, sebuah tindakan nyata yang dilakukan karena melihat penderitaan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, belas kasihan bukan hanya sekedar bicara tentang perasaan. Belas kasihan lebih kepada sebuah tindakan nyata yang didasarkan kepada kasih. Perasaan yang diungkapkan dalam sebuah tindakan, itulah belas kasihan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus memiliki itu. Dia melihat orang banyak, hatinya tergerak, dan dia melakukan sesuatu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika Yesus melihat dan tergerak hatinya, seperti apa kondisi manusia pada waktu itu? Kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini, Yesus menemukan banyak kehidupan di mana mereka sedang bergumul dengan segala sakit penyakit, bergumul dengan segala kelemahan yang ada, dan Yesus hadir untuk memulihkan keadaan mereka. Peristiwa itu terjadi dimulai dari hati yang penuh dengan belas kasihan. Kita boleh bersyukur karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang begitu peduli. Kita boleh bersyukur karena kita memiliki Allah yang begitu empati terhadap kehidupan kita. Ketika dia menemukan kita dengan berbagai penyakit dunia ini, ketika dia menemukan kita dengan berbagai kelemahan dalam hidup ini, Yesus hadir untuk melenyapkan segala sesuatunya dan memulihkan keadaan.
Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, adakah sesuatu yang hari-hari ini seperti sebuah penyakit dalam hidupmu yang mungkin engkau sedang bergumul bagaimana melepaskannya? Atau mungkin di antara kita pagi hari ini engkau sudah lelah dengan segala keadaan yang ada, engkau sudah lelah dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai beban hidup yang ada. Ingat, pagi hari ini Yesus hadir untuk melenyapkan, mengangkat dan memulihkan keadaan. Maukah engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan? Maukah engkau membawa kehidupanmu, segala kelemahanmu kepada Tuhan? Pagi hari ini ketika Tuhan menemukan engkau, pastikan bahwa kuasanya, kasihnya memulihkan hidupmu. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kekuatan kita terbatas. Apa yang ada dalam hidup kita ini pun terbatas. Tapi Allah yang kita sembah punya kuasa yang tidak terbatas. Kasih manusia terbatas, perhatian manusia terbatas, tapi kepedulian Allah tidak terbatas. Dia mengasihi saya, saudara. Dia mengasihi kehidupan kita. Apapun keadaan kita pagi hari ini, bawa hidupmu kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia akan bertindak melampaui apa yang engkau harapkan. Hal berikutnya, apa yang mendorong Yesus untuk melakukan ini, tidak hanya memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, tapi ada satu bagian juga yang tidak kalah pentingnya, bahwa Yesus melakukan itu karena dia melihat kehidupan manusia yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan tantangan. Bahkan dia katakan, ia melihat mereka lelah terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Seperti apa kehidupan domba yang tidak bergembala? Saya membawa kita membayangkan sekumpulan domba, tidak ada yang menuntun, tidak ada yang menjaga, tidak ada gembala yang membawa mereka kepada rumput yang hijau, ke air yang tenang, menuntut perjalanan mereka, bahkan membawa mereka pulang kembali. Apa yang terjadi? Yang pasti mereka akan mengalami kehausan, yang pasti mereka akan mengalami kelaparan, yang pasti mereka akan letih, lelah dan terlantar, dan yang pasti mereka akan tercerai-berai dan tersesat. Bagaimana kehidupan manusia seperti domba yang tidak bergembala. Yesus hadir sebagai gembala yang baik. Yesus hadir dan berkata, akulah gembala yang baik. Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika pagi hari ini sekali lagi, ketika Yesus menemukan kehidupan kita seperti domba yang tidak bergembala, dalam perjalanan hidupmu hari-hari ini engkau mulai letih. Ada banyak hal yang mungkin dalam langkah juangmu yang membuat engkau lelah. Tidak hanya lelah secara fisik, tapi jiwamu lelah, batinmu lelah, pikiranmu lelah. Dia gembala yang baik. Dia akan menuntun hidupmu dan membawa engkau menikmati banyak kebaikannya. Yesus hadir karena kasih-Nya yang besar, menjumpai kita domba-dombanya, menjumpai kehidupan kita, dan membawa kita menikmati banyak pemulihan Tuhan. Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya setiap kita sudah mengalami banyak perkara yang baik dari Tuhan. Kalau kita melihat kembali dalam diri kita, kalau kita melihat dan menengok kembali perjalanan hidup keluarga kita, saya percaya tidak ada perjalanan yang mulus, tidak ada perjalanan yang baik-baik saja. Tapi kita bersyukur karena gembala agung menuntun kita. Gembala yang baik itu hadir, melihat kita lelah, dia memberikan semangat. Ketika kita tersesat, dia membawa kita kembali pulang. Dia menyentuh kehidupan kita dengan kasih-Nya yang nyata. Kita sudah mengalami itu. Kita sudah mendapatkan itu secara gratis. Kita sudah mendapatkan itu secara cuma-cuma dari Allah. Berkat kesehatan keuangan, berkat dalam pekerjaan, bahkan kekuatan melewati perjalanan hidup ini. Pagi hari ini Yesus rindu memakai kehidupan kita. Ketika kita mengalami berkat yang cuma-cuma ini, Yesus rindu kita membagikannya dengan cuma-cuma kepada orang lain. Dia memanggil kita, bahkan dia kembali mengutus kita. Untuk apa? Untuk menjadi perpanjangan tangannya. Kehidupan kita menyentuh kehidupan manusia yang lain. Mereka yang telah diberikan semangat yang
saya dan kita bisa menjadi berkat. Kita bisa dipanggil dan diutus kembali di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan kita bisa mengerjakan itu ketika kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Engkau tidak akan bisa menyentuh kehidupan orang lain kalau engkau tidak memiliki kasih sama seperti kasih yang Yesus miliki. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kiranya kehidupan kita menjadi kehidupan yang membawa berkat. Setiap sentuhan hatimu akan membawa kehidupan banyak orang mengenal Kristus, mengalami anugerah keselamatan, mengalami pemulihan, mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Selamat berbagi kebaikan, selamat menjadi berkat bagi banyak orang.